Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Amalia dari kelas Geografi 3C. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Geomorfologi Regional Pulau Jawa. Yang A. Letak, luas, dan batas Pulau Jawa. Jawa bertetangga dengan Sumatera di sebelah barat, Bali di timur, Kalimantan di utara, dan Pulau Natal di selatan. Pulau Jawa merupakan pulau ke-13 terbesar di dunia. Perairan yang mengelilingi pulau ini ialah Laut Jawa di utara, Selat Sunda di barat, Samudra Hindia di selatan, serta Selat Bali dan Selat Madura di timur. Jawa memiliki luas sekitar 134.793 km persegi. Sungai yang terpanjang ialah Bengawan Solo, yaitu sepanjang 600 km. Sungai ini bersumber di Jawa bagian tengah, tepatnya di Gunung Berapi Lawu. Aliran sungai kemudian mengalir ke arah utara dan timur menuju muaranya di Laut Jawa di dekat kota Surabaya. Selanjutnya, B. Kondisi iklim, hidrologi, dan jenis tanah. Suhu rata-rata sepanjang tahun adalah antara 22 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, dengan kelembapan rata-rata 75%. Daerah pantai utara biasanya lebih panas dengan rata-rata 34 derajat Celcius pada siang hari di musim kemarau. Daerah pantai selatan umumnya lebih sejuk daripada pantai utara, dan daerah dataran tinggi di pedalaman lebih sejuk lagi. Musim hujan berawal pada bulan Oktober dan berakhir pada bulan April, di mana hujan biasanya turun di sore hari, dan pada bulan-bulan lainnya hujan biasanya hanya turun sebentar-sebentar saja. Curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada bulan-bulan Januari dan Februari. Selanjutnya C. Kerangka geologi Pulau Jawa. Pemberian geologi Jawa paling lengkap diungkap dalam Van Bemmelen 1949. Sebagai Pulau Jawa, secara geologi relatif mudah. Pembentukan dimulai dari periode tersier. Sebelumnya, kerak bumi yang membentuk pulau ini berada di bawah permukaan laut. Aktivitas orogenis yang intensif sejak kala Oligosen dan Miosen mengangkat dasar laut sehingga pada kala Pliosen dan Pleistosen, wujud Pulau Jawa sudah mulai terbentuk. Sisa-sisa dasar laut masih tampak membentuk fitur sebagian besar kawasan karst di selatan pulau ini. Van Bemmelen membagi Pulau Jawa dalam 7 satuan fisiografi. Yang pertama, Pegunungan Selatan, merupakan zona gamping bercampur sisa aktivitas vulkanis dari kala Miosen yang mengalami beberapa pengangkatan hingga periode Quarter. Yang kedua, zona vulkanis dari periode Quarter dengan gunung-gunung api tinggi, seringkali dengan puncak di atas 2000 meter dari permukaan laut, membentang dari barat sampai ujung timur. Yang ketiga, depresi tengah, membentuk poros cekungan sebagai poros utama pulau dengan 2 depresi besar, yaitu depresi Bandung dan depresi Solo. Selanjutnya, zona antiklinal tengah, terdiri dari endapan-endapan kala Miosen sampai Pleistosen, dimulai dari Gunung Karang, terus ke timur melewati Bogor, Lembah Serayu, lalu Pegunungan Kendeng, terus sampai ke pantai utara Besuki. Yang kelima, depresi Rantu Blatung, merupakan depresi kecil memanjang di utara Pegunungan Kendeng, terbentuk dari endapan laut dan daratan. Antiklinorium Rembang Madura yang keenam, merupakan formasi perbukitan gamping di pantai utara Jawa Timur dan membentuk hampir semua bagian Pulau Madura. Yang selanjutnya, dataran aluvial pesisir utara atau jalur Pantura yang terbentuk dari delta dan endapan lumpur, merupakan daratan paling muda. Selanjutnya, D. Fisiografi dan morfologi Pulau Jawa. Pada dasarnya, dapat dibedakan 3 zona pokok memanjang sepanjang pulau. Ketiga zona ini sangat berbeda baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, maupun Jawa Barat. Di bagian tengah dan bagian paling barat Pulau Jawa, zona-zona serta jalurnya tampak kurang jelas karena menunjukkan adanya perubahan-perubahan zona. Zona-zona tersebut dapat digolongkan sebagai berikut.
Yang pertama ada zona selatan, kurang lebih berupa plato, berlereng atau miring ke arah selatan menuju Laut Hindia dan di sebelah utara berbentuk tebing patahan. Kadang-kadang zona ini sering terkikis sehingga kehilangan bentuk plato. Di Jawa Tengah, sebagian dari zona ini telah diganti atau ditempati oleh dataran aluvial. Yang kedua, zona tengah di Jawa Timur dan sebagian dari Jawa Barat merupakan depresi. Di tempat-tempat tersebut muncul kelompok gunung berapi yang besar. Di Jawa Tengah, sebagian daerahnya diganti atau ditempati oleh rangkaian pegunungan Serayu Selatan, yang mana di sebelah utara berbatasan dengan depresi yang lebih kecil. Di bagian paling barat daerah Banten ditempati oleh bukit-bukit dan pegunungan. Yang ketiga ada zona utara. Zona utara terdiri dari rangkaian gunung lipatan berupa bukit-bukit rendah diselilingi oleh beberapa gunung api, dan ini biasanya berbatasan dengan dataran aluvial. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai geomorfologi regional Pulau Jawa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.